pagi juga Bu Lili. Apa kabar nih? Puji Tuhan baik. Bu Lili gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, saya juga baik. Alhamdulillah. Bu Yuan hari ini akan melakukan kegiatan coaching ya? Iya benar Bu. Iya, untuk kegiatan coaching ini saya akan menanyakan dan menilai ya, mengamati Siap, dan menilai Bu. juga. Jadi mungkin saya hanya sedikit mengingatkan tentang beberapa hal ya Bu Yuan ya. Yang pertama, nanti pada saat kegiatan coaching ini apakah sudah sesuai dengan alur peta, Baik. kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian apakah pertanyaan-pertanyaan dari Bu Yuan nanti itu bisa ditanggapi dengan benar oleh coach, dan yang utama adalah coach bisa mendapatkan solusinya. Baik Bu. Kemudian juga jangan lupa ya Bu Yuan ya tentang prinsip-prinsip coaching ya. Yang pertama tentang kemitraan, kemudian proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi dari coaching. Baik Bu. Baik Bu Yuan, mungkin ada beberapa pertanyaan nih sebelum melakukan kegiatan coaching nih ya. Jadi pertanyaan yang pertama, kompetensi coaching mana yang akan Ibu kembangkan? Ya, untuk kompetensi coaching kan ada 3 ya Bu ya. Yang pertama kesadaran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan juga yang terakhir adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Nah mungkin yang mau saya kembangkan pada saat coaching nanti itu adalah mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Bu. Berarti itu ya kompetensi spesifik yang akan Ibu kembangkan. Benar Bu. Baik Bu Yuan, dari ini tadi nanti indikator ketercapaian yang akan Ibu kembangkan yang mana? Mungkin yang 2 itu yang pertama mungkin mendengarkan dengan aktif, kemudian yang kedua itu adalah mengajukan pertanyaan berbobot dengan harapan bahwa coach akan memperoleh solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Baik, kalau begitu mungkin itu saja praobservasi kita. Silahkan melakukan kegiatan coaching. Baik, semoga lancar ya Bu Yuan. Baik, terima kasih Bu Lili. Selamat pagi Bu Indi. Ya, selamat pagi Bu Yuan. Ya, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik sih Bu Yuan. Alhamdulillah ya. Jadi, tapi boleh ya, minta waktunya Bu Yuan ya. Silakan Bu. Saya ini ada sedikit masalah yang mungkin mengganjal di hati saya Bu Yuan. Baik Bu. Boleh minta waktu? Boleh, silakan Bu. Ada apa nih Bu Indi? Iya Bu Yuan, jadi begini, kemarin kita habis rapat di sekolahan. Iya. Kemudian kepala sekolah saya itu menginfokan bahwa untuk kelulusan tahun ini di sekolah kami itu harus 100% lulus. Wow, 100%. Nah, saya langsung berpikir tuh di situ Bu Yuan. Wah, gimana ya dengan murid saya, sedangkan murid saya itu ada 2 orang yang saya khawatir tingkat kehadirannya itu kan kemarin diminta Bapak Kepala Sekolah kan 80%. 80% minimal. Nah, sedangkan murid saya ada yang kurang dari itu Bu Yuan. Wow. Nah, saya bingung ini gimana ya Bu Yuan ya. Baik, kira-kira yang menjadi alasan mereka kenapa bisa sampai di bawah 80% itu apa ya Bu Indi? Gini Bu Yuan, jadi yang ada 2 anak tadi yang saya bilang. Yang pertama itu anaknya ada yang kena musibah kemarin. Baik. Jadi 1 anak itu kecelakaan. Nah, kan tidak mungkin dengan kondisi fisiknya yang belum sembuh, tidak mungkin dipaksakan sekolah. Untuk sekolah, benar. Nah, itu kan tidak mungkin juga mengejar kehadiran sampai ke 80% minimal. Iya, betul. Nah, itu yang pertama Bu Yuan. Ada 1 lagi PR saya. Apa itu Bu Indi? Saya ada yang secara fisik sempurna, sehat. Hanya ada yang dia punya keinginan untuk membantu orang tuanya, tapi mengorbankan pendidikannya, sekolahnya. Karena maaf, dia juga kasihan karena tingkat ekonominya kan memang juga kurang. Oh, iya. Jadi dia memang punya keyakinan dia harus membantu orang tuanya. Nah, yang mungkin ini dia tidak bisa membagi waktu di situ. Akhirnya dia tidak bisa sekolah dengan tertib. Jadi tingkat kehadirannya pun nggak sampai 80%. Baik, berarti dari 2 anak tadi sebenarnya bukan karena keinginan mereka ya Bu ya? Iya, mungkin sih seperti itu saya lihat, karena satu memang musibah, yang satu mungkin karena kondisi ekonominya. Gitu. Baik, kira-kira apa yang sudah Ibu Indi lakukan misalnya kepada mereka berdua gitu, untuk mereka kira-kira bisa memperbaiki kehadiran mereka atau mungkin seperti apa yang sudah Ibu lakukan?
kalau yang kemarin saya lakukan, karena memang baru kemarin ini dapat infonya seperti itu. Rencana saya sih dalam waktu dekat ini mau coba mengkonfirmasi apakah yang satu sudah sembuh, terus kemudian yang siswa satunya apakah memang bisa untuk dilakukan komunikasi lebih lanjut. Kalau yang sakit ini nanti mungkin saya coba akan hubungi juga anaknya dan juga hubungi juga orang tuanya. Sama yang satunya juga saya rencanakan seperti itu. Baik, mungkin Bu Indi sudah melakukan beberapa hal ya kepada mereka. Jadi kira-kira dari hal-hal yang sudah Bu Indi lakukan, skala yang sudah Ibu lakukan dari 1 sampai 10 itu kira-kira berapa, Bu? Kalau yang saat ini karena memang saya posisinya belum maksimal lebih banyak, seperti belum maksimal, mungkin masih di posisi 5 deh kayaknya. 5 ya, Bu. Tapi untuk kedepannya kira-kira nanti Ibu akan melakukan tindak lanjut atau melakukan beberapa rencana gitu, kira-kira Ibu mau mencapai skala berapa? Minimal 8 deh harusnya Ibu Yon ya, karena kita punya target juga besar, ya, benar. jadi minimal 8 gitu. Baik, untuk hal yang sudah Bu Indi lakukan seperti mau mencoba menghubungi mereka, menanyakan kabar, itu menurut saya sudah sangat baik sekali ya Bu ya. Jadi Ibu udah punya bayangan nih, saya harus seperti apa kepada kedua anak saya ini supaya mereka juga bisa lulus juga seperti dengan teman-temannya yang lain, seperti itu ya Bu. Kemauan saya seperti itu Bu. Ya pasti ya Bu ya, sebagai seorang guru pasti kita sedih kalau ada anak yang tidak lulus seperti itu. Kemudian Bu, kira-kira kapan, dalam jangka waktu kapan Ibu akan berencana mau melakukan hal-hal tersebut? Oke, kalau yang untuk konfirmasi saya sesegera mungkin. Bisa juga nanti siang atau mungkin nanti sore saya akan konfirmasi dulu. Setelah saya konfirmasi, mungkin saya akan lihat tindak lanjutnya besok. Jikapun bisa dikunjungi, saya usahakan untuk mengunjungi. Bisa juga dengan guru BK nanti saya juga bisa sambil komunikasi bagaimana membentuk psikologinya. Namanya satu jarang sekolah karena sakit kan mungkin pasti ada psikologi yang terganggu. Kemudian juga yang satu bisa dilakukan konseling karena satu ini kan membantu orang tuanya. Jadi bagaimana nanti dua anak itu saya dengan kemudian guru BK nanti bisa melakukan konseling bersama-sama. Baik, mungkin juga bisa bertemu juga dengan orang tuanya seperti itu Bu ya, untuk mencari kesepakatan kira-kira baiknya itu seperti apa. Betul. Jadi rencananya memang seperti itu Bu ya, mudah-mudahan sih bisa terlaksana. Amin. Baik Bu, jadi kalau saya lihat sih dari setiap rencana Ibu, kemudian tanggung jawab Ibu ke depannya seperti apa, itu sudah sangat baik sekali ya Bu ya. Jadi saya harap semuanya bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan sesuai rencana ya Bu ya. Nanti mungkin kita akan atur waktu kembali untuk sama-sama bertemu. Saya mau lihat nih, mau dengar dari Bu Indi kira-kira bagaimana prospek kedepannya nanti dari kedua anak Ibu tadi. Oke, insya Allah Bu ya. Baik, kapan kira-kira kita bisa ketemu lagi Bu? Mungkin kalau hari ini, besok saya bisa tindak lanjut dengan guru BK. Saya minta keterlibatan dari kerjasama dari guru BK. Mungkin sekitar 3 atau 4 hari ke depan mungkin kita bisa ketemu lagi ya Bu Yon ya. Baik. Karena kita tidak tahu nanti kita dapat masalah apa lagi ke depannya. Jadi mungkin kita bisa selesaikan ya. Benar ya. Semangat ya Bu Indi. Saya doakan semoga semuanya berjalan dengan baik dan saya harap juga nanti apa yang Ibu sampaikan kepada saya juga adalah hal-hal yang baik. Oke. Ya, semangat ya Bu. Ya, sama-sama. Semangat Bu. Selamat siang. Selamat siang Bu Yon. Iya. Baik Bu Yuan, gimana boleh. tadi kegiatan coachingnya tadi, proses coaching? Puji Tuhan berjalan lancar ya Bu. Ya walaupun saya berusaha menggali dari si coach tadi tanpa saya memberikan solusi gitu, dan ternyata coachingnya juga bisa mengikuti alurnya dengan baik juga. Iya. Jadi Bu Yuan, ini nanti ada beberapa pertanyaan ya pasca observasi saya. Terkait dengan kegiatan coaching Bu Yuan. Tapi tadi ketika saya mengamati dan menilai tadi sepertinya Bu Yuan sudah bagus sekali dalam melakukan coaching tadi, sudah sesuai dengan alur cerita. Kemudian Bu Yuan juga sudah mampu menggali potensi dari coaching, dari permasalahan coaching, dan juga tadi si coachingnya tadi juga sudah mampu menemukan solusi dari permasalahannya. Jadi sudah sangat bagus sekali, sudah sesuai sekali dengan prinsip coaching yang Bu Yuan sudah melakukan kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Terima kasih Bu Lili. Ya, baik Bu Yuan, mungkin dari kegiatan kita tadi ya, apa yang Ibu dapatkan dari kegiatan kita yang
pra-observasi, kemudian coaching, kemudian pasca observasi, ini kira-kira apa yang Ibu dapatkan? Dari 3 tahap ini Bu ya, yang pertama pasti dari pra tadi saya mendapatkan itu yang jelas support lah dari Ibu ya, karena Ibu memberikan gambaran tentang kompetensi coaching dan juga penerapan coaching itu seperti apa. Kemudian pada saat coaching tadi juga yang saya dapatkan adalah bagaimana si coach bisa menggali atau mendapatkan kompetensi-kompetensi baru dari ide-ide yang dia miliki sendiri, kemudian dia juga dapat menghasilkan solusi dari permasalahan sendiri. Kemudian untuk pasca ini saya bisa mendapatkan apresiasi juga dari Ibu atau koreksi dari Ibu juga kalau mungkin selama coaching tadi saya melakukan kesalahan seperti itu. Iya, ya, itu aja kayaknya Bu Yuan untuk pasca observasi ini. Baik, Dan Bu. mudah-mudahan dari kegiatan coachingnya Bu Yuan bisa menggali lebih dalam lagi Amin. mengenai keterampilan dalam coaching. Amin. Ya, terima kasih. Bu Yuan, saya Sama-sama sudah Bu dikasih Lili. kesempatan mengamati dan juga menilai kegiatan coachingnya Bu Yuan. Ya, terima kasih kembali Bu Lili. Sama-sama. Selamat siang Bu.